kandidat calon presiden di 2024 itu Ganjar Pranowo melampaui suara dari dua kandidat kuat lainnya, yaitu Pak Prabowo dan Anies Baswedan. Jadi ini memang sesuatu yang baru temuan pada survei kali ini. Sementara juga Pak Anies ini melejit juga, sehingga sekarang menempel ketat Pak Prabowo. Sementara Pak Prabowo turun drastis. Padahal di Januari tahun ini Pak Prabowo itu mengalami lompatan elektabilitas yang tinggi dibandingkan survei bulan Oktober tahun lalu. Jadi ini memang sesuatu yang dinamis, tetapi pada hasil survei kali ini memang kita mendapatkan nama-nama yang cukup mengejutkan. Selain juga ada nama Ridwan Kamil di peringkat di bawahnya Pak Anies Baswedan, di mana Pak Ridwan Kamil tadinya masih ada di kisaran 2-3%, sekarang melejit mengalahkan Pak Salahuddin, Pak Sandi Uno. Oke, ini kan kalau saya lihat dari hasil surveinya nih, Pak Anies itu naik sekitar 4% dari survei terakhir di bulan Juni, sementara Pak Ganjar itu naiknya hanya 1,2%. Apa yang bikin Pak Anies naiknya cukup tinggi kalau bisa dikatakan tadi Anies menanjak kalimatnya gitu? Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Bambang tadi ya di dalam lihat tadi bahwa expose terhadap Pak Anies ini cukup positif, dan kalau kita lihat expose yang ada di media sosial itu Anies Baswedan itu sangat tinggi ya dibandingkan Ganjar dan Prabowo. Tetapi memang kalau di media sosial kita tidak bisa tahu persis apakah expose itu tone positif atau negatif itu sifatnya dia apresiasi atau justru negasi. Jadi sesuatu yang tidak mudah juga. Artinya deklarasi Nasdem untuk mencalonkan Anies sebagai capresnya itu bawa dampak positif buat Anies ya? Kalau dari survei kami baru terpantau naik 0,2% untuk Nasdem. Jadi dari 4,1 menjadi sekitar 4,3. Ini nggak ikut mengerek suaranya Anies? Belum, karena survei kami selesai 7 Oktober. Itu kan deklarasi Pak Anies kan 3 Oktober kalau nggak salah. Sehingga populasi responden kami belum tersosialisasi secara ya. Saya ke Bang Noel. Bang Noel, ini kalau lihat hasil surveinya Pak Ganjar, sebenarnya kalau saya bilang agak-agak miris. Kalau surveinya berada di posisi paling atas secara realitas politik, Pak Ganjar juga nggak bisa ngapa-ngapain karena masih terikat sebagai kadernya PDIP, nggak bisa ngomong, bahkan untuk nyapres aja nggak bisa, harus nurut. Tapi sementara realitas sosialnya dielulukan, hasil surveinya nomor 1. Jadi gimana sikapnya Pak Ganjar? Ya, ini Mbak, ini kan sebetulnya sebanding lurus lah dengan apa yang sudah terjadi hari ini. Tanggal 18 declare, kemudian ada semacam polemik. Mulai polemiknya juga sebetulnya melegitimasi apa yang dilakukan Mas Ganjar. Artinya sebanding lurus lah pernyataan Ganjar dengan sikap partai. Makanya Mas Ganjar diberi sanksi, tapi sanksinya hanya teguran. Nah, persoalan Mas Ganjar elektabilitas hanya naik 1,9%, memang hari ini ada keraguan publik soal Mas Ganjar maju atau tidak. Nah, kemarin kan terjawab sudah bahwa Mas Ganjar maju. Kemudian ada pertanyaan kedua yang sampai detik ini dipertanyakan oleh publik. Apa itu? Siapa yang dukung Mas Ganjar? Partai mana yang mendukung Mas Ganjar? Dan ada lagi pertanyaan ketiga, wakilnya siapa? Nah, detik ini kan baru dapat satu jawaban, dan itu pun kemarin sedikit dibatasi juga ya kan, dengan diberi sanksi. Nah, akhirnya publik sedikit ada keraguan lagi. Tapi saya yakin ke depan nanti ada sanksi maksimum yang akan diberikan ke Mas Ganjar oleh partainya sendiri, yaitu apa? Mas Ganjar akan diberikan tiket untuk maju 2024. Dan saya yakin setelah tiket itu hadir, Mas Ganjar akan melejit. Saya yakin Mas Toto. Kenapa Bang Noel bisa yakin Ganjar bakal dapat tiket dari PDIP? Orang ngomong nyapres aja disangsi kok. Gimana? Gimana Bang Noel bisa yakin Ganjar bakal dapat tiket dari PDIP? Orang ngomong nyapres aja disangsi kok. Ini Mbak, nggak mungkin Bu Mega sebagai pimpinan partai tidak rasional dengan melihat sebuah realita. Ada dua realita hari ini yang dihadapi Mega. Pertama adalah elektabilitas Mas Ganjar tetap teratas. Kedua, PDIP dengan slogan hat-trick-nya nggak mungkin tidak butuh yang namanya kemenangan. Nah, kemenangan itu butuh yang namanya elektoral. Dampak elektoral kalau tidak ada mau gimana? Masa dia mau nyari kandidat, ngambil keputusan
calon yang kereta mogok. Kan nggak mungkin. Dia harus pilihan yang terbaik adalah Mas Ganjar. Oke, jadi Bang Noel yakin ya PDIP nggak akan punya pilihan lain selain nanti akan mencalonkan Mas Ganjar sebagai capresnya? Sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Kalau partai ini rasional, ya pilihnya Mas Ganjar. Kecuali emosional, dia pasti milih anaknya. Tapi kan nggak mungkin, partai itu harus rasional. Ini bukan organisasi kelompok keluarga. Tapi ini kan partai ideologis, organisasi ideologis yang rasional. Ada 2 fakta, bahkan 3 hari ini, selain elektabilitas, kedua elektoral, kemudian kehendak rakyat hari ini dibendung, di mana-mana deklarasi, itu yang tidak dibayar oleh, dan tidak sangguplah Mas Ganjar untuk membayar gerakan-gerakan hari ini. Yang bisa Ganjar lakukan, Mas Ganjar lakukan apa? Bagaimana mendapatkan simpatik atau empati publik. Nah hari ini kan Mas Ganjar ini kan sudah mendapatkan namanya hati publik itu, hati rakyat itu di Mas Ganjar itu luar biasa, dan itu susah untuk dibendung oleh partai. Nah kalau partai mau spekulasi atau mau gambling ya silakan aja. Jangan sampai nanti ada slogan 2024 partainya Mas Ganjar nyungsepkan repot kita nanti. Oke, kalau Ganjar masih nyari tiket, saya ke Pak Hermawi. Pak Anies udah dapat pasangan belum? Jadi gini Mbak, sekarang ini sedang ada pembicaraan intensif dari kelompok kecil. Hari ini Pak Surya masih bertemu AHY. On proses sedang membicarakan itu, tapi yang lebih mendesak sekarang adalah mengatur hal teknis tentang kapan mau deklarasi bersama. Deklarasi ini juga ada 2 kemungkinan, deklarasi presiden saja dan deklarasi bersama capres. Tapi saya mau komen tadi pernyataan Mas Toto yang pengaruh deklarasi Nasdem terhadap elektabilitas Anies itu hanya 0,2%. Jadi kalau dilihat rentang waktu survei ini kan 24 September sampai 7 Oktober. Jadi hanya 3 hari memang kami belum masif untuk melakukan sosialisasi ke bawah. Tapi sekarang ini kami sedang menyusun jadwal dengan Pak Anies. Hari ini beliau sudah jalan ke Probolinggo, Situbondo, Sukorejo, dan Genggong. Dan hampir setiap hari nanti beliau akan berjalan. Kita optimis survei yang akan datang, survei Kompas, survei Litbang Kompas yang akan datang, kenaikan Anies kalau sekarang 4% pasti di atas 4%. Oke. Yang kedua kami juga nanti diharapkan ketika survei yang akan datang kami sudah tidak sendiri lagi. Kami tentu sudah bersama partner koalisi supaya mencukupi tiket 20%. Dan yang lebih penting lagi kami juga sedang melakukan koordinasi dengan banyak sekali relawan yang spontan, dan itu kelihatannya tumpuannya hanya ke Nasdem. Mereka tiap hari datang ke Nasdem. Kita terus berkoordinasi, kita merapikan barisan ini, dan oleh karena itu ke depan kami optimis, kami berterima kasih kepada Litbang Kompas yang secara berkala meneropong elektabilitas, dan pada saatnya nanti kami percaya Pak Anies akan mendahului beberapa calon yang lain. Yang terakhir saya lihat, kalau kita lihat 3 calon ini kan sudah hampir 2 tahun ya, terdepan terus dia. Hanya urutannya saja yang beda-beda. Mudah-mudahan 3 ini tidak berubah sampai pemilu. Pak Hermawi, kalau tadi Anda katakan nanti di survei selanjutnya mudah-mudahan udah nggak sendiri. Jadi artinya sebetulnya sekarang udah tinggal peresmian aja ya, udah ada cawapresnya ya, sebetulnya. Jadi Mas AHY? Sudah rapi 90%, calon-calon wapres itu dari partai masing-masing sedang dirembukan, semua partai berhak mengajukan calon, tetapi belum final. Tadi pertanyaan saya, Mas AHY kah? Oh ya, Mas AHY tentu diusulkan oleh Demokrat, tetapi belum final. Kita dari PKS kan belum. Oke. Saya ke Mas Toto. Mas Toto, kalau tadi saya tertarik sama pernyataannya Pak Hermawi. Nanti di survei selanjutnya sudah ada calonnya. Apakah kemudian nanti penentuan cawapresnya siapa, itu juga nanti akan mempengaruhi elektabilitas mereka yang sekarang ada di 3 besar? Saya rasa iya. Karena sekarang ini posisi 3 kandidat capres ini sebetulnya kalau kita lihat dari dinamisnya suara naik turun masing-masing capres, itu sebetulnya masih relatif berimbang. Jadi kalau mau aman antara satu pasangan dengan pasangan lain itu kan 2 kali margin error ya, itu baru relatif aman. Ini kan belum ada yang
2 kali margin error. Nah, dari situ memang cawapres itu sangat penting. Nah, ini juga saya mau nyatakan Pak Anies ini tingkat pengenalannya itu ada di antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Jadi Pak Prabowo itu tingkat popularitasnya itu 95%. Itu sudah termasuk paling tinggi, setara dengan Ibu Megawati. Sementara Pak Anies itu ada di 85%. Sedangkan Pak Ganjar itu di 71% berdasarkan survei kami yang terakhir. Tapi angka ini relatif sama. Artinya apa? Ketika nanti Pak Anies misalnya tadi roadshow ke kota-kota, kemudian juga ditambah dengan wakil presiden, itu sebetulnya satu, bagaimana menambah popularitas sehingga bisa meningkatkan potensi elektabilitas. Yang kedua, sebetulnya adalah bagaimana expose dan membangun narasi. Karena kan karakteristik pemilih kita ini kan juga tidak bisa disangkal, dia juga mempunyai karakteristik berdasarkan identitas, terpolarisasi, tetapi juga menilai rasional dan seterusnya. Itu semua akan mempengaruhi elektabilitas dari pasangan yang akan bertanding termasuk Pak Anies. Mas Toto, dari hasil survei Litbang Kompas ini kan ada masa bimbang yang sekitar jumlahnya 18,4%. Ini artinya suaranya masih cukup besar untuk diperebutkan paling tidak oleh 3 besar yang sekarang ada di atas puncak survei elektabilitas. Apa yang kemudian harus diperkuat untuk merayu masa bimbang ini? Kalau menurut kami sepanjang pengamatan kami, yang pertama expose. Jadi selama 3-4 bulan ini misalnya menjawab kenapa Pak Anies naik, Mas Ganjar naik, exposenya luar biasa, terutama Pak Anies ya. Sementara expose Pak Prabowo relatif minim. Itu beda dengan awal-awal tahun lalu ya, ketika Pak Prabowo itu expose soal Rafale. Kemudian yang kedua adalah soal narasi yang dibangun. Mas Anies ini narasinya termasuk paling kuat sebetulnya. Narasi-narasi soal perjuangan, taruhlah tanda petik soal keadilan dan seterusnya. Sementara Mas Ganjar narasinya kuat dalam soal kerakyatan dan sosial. Yang ketiga tentunya adalah dukungan dari mesin sosial politik, bukan hanya politik. Mesin sosial politik seperti relawan dan seterusnya. Itu pasti akan sangat mempengaruhi kenaikan elektabilitas dari kandidat. Oke, saya ke Bang Noel. Bang Noel, jadi kapan targetnya Mas Ganjar akan dapat tiket dari PDIP? Ya, harapan kami sih akhir tahun ini, kalau tidak momentumnya ya pas ulang tahunnya PDIP ya, awal tahun Januari. Biar nggak, ini kan sudah apa, sebetulnya apa yang dilakukan Nasdem itu kan sebuah challenge, tantangan partai-partai yang lain untuk mendeklar calonnya. Sebenarnya menarik karena tadi apa yang disampaikan Mas Toto, ya sudah kuatkan narasinya. Tadi Mas Anies itu kan kuat dengan narasi politik keadilannya, kemudian Mas Ganjar kuat pada narasi politik keberpihakannya, kerakyatannya. Nah, tawaran-tawaran gagasan ini, tawaran narasi ini yang harus dipertontonkan untuk 2024 agar apa? Politik identitas atau politik berbasis hoak, kebencian dan lainnya sudah tidak ada, karena dampak 2017 dan 2019 polarisasi yang begitu keras itu kan mengkhawatirkan kita yang punya semangat demokrasi. Makanya kita senanglah. Semoga Bu Mega dengan PDIP-nya dan mudah-mudahan dengan koalisi KIB-nya secepatnya melakukan declare presidennya Mas Ganjar, lantas wakilnya terserah lah, mau Erlangga kayak mau siapa terserah. Yang penting dapat tiket aja dulu ya. Yang penting dapat tiket aja dulu, wakilnya siapa terserah. Ya, tapi saya punya keyakinan Mbak Silvi bahwa nggak mungkin PDIP mau gambling tiket ke orang yang salah. Gitu loh. Oke, saya ke Mas Hermawi terakhir nih. Jadi Nasdem, Demokrat, PKS, siapa lagi koalisinya nanti? Kita ada dialog dengan partai tertentu, tapi mereka minta supaya dialognya tertutup ya. Dialognya tertutup, tidak diekspos. Oleh karena itu kita optimis Pak Anies bisa berangkat dengan elektabilitas tertinggi mulai akhir tahun ini. Iya, kita tunggu nanti siapa calonnya. Kita juga berharap calon pada pemilu kali ini lebih dari 2 supaya polarisasi yang kemarin yang melelahkan itu bisa kita akhiri. Yang paling penting dari sebuah konsultasi ini adalah kebersamaan kita sebagai anak bangsa. Ini kompetisi
tiap 5 tahun pasti terjadi. Oke, saya nanti di survei selanjutnya Litbang Kompas, apakah nanti Pak Anies sudah punya calon? Nanti saya tagih ke Pak Hermawi, apakah sudah dapat tiket juga Pak Ganjarnya? Nanti kita akan ngobrol lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih dulu Immanuel Ebenezer, terima kasih Pak Hermawi Taslim, terima kasih juga Mas Toto Suryaning Tias, terima kasih. Terima kasih semuanya telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, 3 senjata disita polisi dari rumah pelaku penerobos bersenjata Istana yang menurut Densus berhubungan dengan jaringan NII dan HTI. Kita akan